saking banyak ya yang nanya, ini ada bintang tamu loh, ada influencer kita ya di sini ya, yang udah cantik banget di depan kita, ya Allah, Masya Allah, ada Tamara Tiasmara ya. Nah, mungkin dari Tamara, biar lebih lega lagi hatinya, ingin ada yang dicurhatin sama Ustadz, silahkan. Assalamualaikum semuanya, bunda-bunda. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, Ustaz, saya mau bertanya. Iya. Katanya kan dari hidup manusia itu udah ada sejak kita masih dalam kandungan, Ustaz. Yang saya mau tanya, karena saya selalu bingung gitu. Kejadian kemarin soal Dante, apakah itu takdir atau itu cobaan buat saya atau apa gitu, Ustaz? Karena kemarin saya kehilangan Dante, tapi saya juga dapat banyak fitnahan yang datang ke saya gitu. Makanya saya bingung banget sebenarnya ini tuh apa ya, takdir apa cobaan ya, dan gimana harus hadapi ini semua. Terima kasih, Ustaz. Baik Bunda. Seorang anak yang kehilangan ayahnya disebut dengan anak yatim. Seorang anak yang kehilangan ayah ibunya disebut dengan yatim piatu. Tapi kenapa seorang ibu yang kehilangan anaknya tidak ada namanya? Jawabannya, itu menggambarkan perasaan hati orang tua yang tidak bisa digambarkan dan dijelaskan. Bagaimana sakitnya kehilangan anak, betul? Maka Ahilman merasakan apa perasaan Kak Tamara, dan bagi kita semua yang pernah kehilangan anak, saya merasakan itu. Tapi percayalah, Allah yang memiliki semua dalam hidup ini. Pasti kalau Allah yang mengambil lagi, pasti ada yang terbaik untuk kita, betul? Apalagi almarhum Dante masih kecil, belum ada catatan dosanya, belum jadi mukallaf, apalagi meninggalnya dalam keadaan kecelakaan. Insya Allah almarhum Dante sedang menanti kata marah di surganya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya, Ustadz, apakah ini takdir atau musibah? Ya, dua-duanya. Wafatnya jadi takdir, tapi keteledoran kitanya, terus ya kesalahan kita sebagai orang tua juga ada di situ. Karena mohon maaf menyerahkan kepada seseorang yang kita anggap kita nggak bisa menyerahkan seseorang, apalagi mohon izin ya, ini kan ya belum kepada jenjang yang serius, artinya belum menikah. Ya, andaikan waktu bisa berulang, pasti kata Mar juga akan memilih untuk tidak menitipkan. Tapi ya itulah, makanya hati-hati, ini pelajaran. Jangan mudah menyerahkan hati kepada orang yang belum tentu Allah takdirkan untuk kita. Setuju? Bismillah, kata Mara, semua sudah berlalu. Dante almarhum sudah kembali ke Allah, jadi tabungan surga buat kata Mara, insya Allah. Dan ke depan jadi pelajaran. Jangan sampai tenggelam pada kesalahan yang sama. Hati-hati, betul? Jaga diri, setuju? Dan Ahilman ingin kasih amalan doa, boleh? Ini doa yang Nabi ajarkan saat kita kehilangan, agar Allah gantikan dengan yang lebih baik. Sekali, jamaah sekali. Bismillahirrahmanirrahim. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Allahumma ajurni fi musibati wa khlufli khairan minha. Sesungguhnya semua milik Allah, dan
sesungguhnya semua akan kembali kepada Allah. Ya Allah, berikanlah pahala untukku atas musibah yang menimpaku, dan gantikanlah untukku dari sesuatu yang menimpaku lebih baik penggantinya. Amalkan doanya, mudah-mudahan Allah lapangkan hati kita semua. Kronologinya itu kemarin, dan itu hari itu ya, aku ke sana, niatnya itu belum tahu apakah mau renang, apa kita mau main di playground, atau kita mau nonton bioskop, kita belum tahu. Nah, karena aku mau syuting dulu, tapi aku udah bawa bajunya lengkap, baju pergi ada, baju renang ada, begitu dulu dengan niat dia main dulu sama anaknya si terdakwa, dan itu baru kali pertama yang aku tinggalin gak ada akunnya. Jadi kalau dari kemarin banyak yang bilang aku sering nitipin apa, itu semua bisa aku bilang fitnah ya, karena itu baru pertama kali aku dan aku taruh situ yang tanpa aku gitu. Nah, aku syuting dulu, ternyata pas aku syuting dia udah mutusin langsung untuk berenang tanpa kasih tahu aku dulu. Jadi ya shocknya banget dong. Jadi tiba-tiba udah dikasih tahu kalau Dante tenggelam, katanya tenggelam, kata dia. Ya itu emang dari awal kan, dari awal banyak fitnahan ya, masuk kanan kiri depan belakang, fitnah sana fitnah sini, netizen ngomong A B C gitu. Tapi aku berusaha untuk tetap diam dan cuma ngadunya sama Allah aja, ngadu sama Allah. Karena kan banyak yang bilang katanya kalau orang yang lagi dizolimi itu doanya bisa kayak tembus ke langit gitu kan. Nah ya udah, sekarang aku ngerasa oh berarti doa aku terjawab ya gitu ya. Alhamdulillah sih ya kan, pada akhirnya emang kebenaran tuh akan terjawab. Alhamdulillah aku dikelilingi orang-orang tuh yang support aku dari semuanya gitu, dari teman, sahabat, keluarga, semua support aku. Jadi ya karena mereka aku bisa kuat, dan karena Dante dan karena Allah. Bunda, ada yang mau nanya lagi gak nih? Sebelah kanan, boleh sebelah kanan. Ayo coba, yang sebelah kanan tadi belum nih Ustaz. Siapa? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Izin tanya Ustaz, saya punya bestie, Ya. hampir 10 tahun kita sahabatan. Sahabat saya menikah di tahun 2019 dan kebetulan saya yang mengenalkan, gitu ya. Nah, perjalanan rumah tangga mereka itu sudah hampir 5 tahun Ustaz. Selama 3 tahun terakhir, bestie saya cerita sama saya kisah rumah tangganya yang diselingkuhin, KDRT, dan lain sebagainya. Pertama saya cuma berpikir positif, Ustaz. Mungkin ini hanya cobaan. Saya bilang sama sahabat saya, saling memperbaiki diri lah, ayo. Entah si suami, entah dirimu, saya bilang gitu. Nah tapi di akhir perjalanan terakhir kemarin, 3 tahun terakhir, saya juga mendengarnya sedikit kecewa, sakit, karena saya merasa saya mengenalkan Ustaz. Saya merasa ya Allah, kenapa saya kenalkan sahabat saya sendiri, tapi sahabat saya sesakit ini gitu Ustaz. Kita berangkat umroh bareng Ustaz. Di sana saya jadi saksi betapa sesakit itu dia. Dan saya bersahabat sama dia lebih dari 10 tahun kan. Akhirnya sudah pulang, Allah tunjukkan sejahat itu laki-laki itu justru makin jahat gitu Ustaz. Dan kejadiannya jam 2 pagi saya ditelepon, dia gerbek di kontrakan sendiri bersama laki-laki itu juga perempuannya, dan dia di KDRT di situ dikeroyok dua-duanya sama 2 orang itu gitu. Yang saya ingin tanyakan Ustaz, mungkin selama saya berteman dengan teman saya ada perasaan saya atau ada ucapan saya yang bilang kalau
ya udahlah pisah aja gitu, ya udahlah begini aja, begitu aja. Apakah saya sebagai manusia atau teman itu berdosa, Ustaz? Bunda, tolong jawab yang keras. Kalau ada suami kasar sama istrinya, buruk atau tidak? Kalau ada suami mengkhianati istrinya, salah tidak? Kalau kita melihat kesalahan, melihat keburukan, maka Nabi SAW menyampaikan, rubahlah keburukan itu dengan tanganmu. Jika tidak bisa, dengan lisanmu. Jika tidak bisa, dengan hatimu. Maksud AA, boleh Bunda mengingatkan sesuatu, apalagi yang membawa keburukan bagi teman kita. Boleh tidak? Bahkan kita lihat keadaannya, kita tahu kejadiannya, boleh Bunda ngasih masukan seperti itu, tidak ada masalah. Yang kedua, ada istilah namanya bertahan terluka. Boleh tidak? Bingung jawabannya. Bertahan terluka itu tergantung lukanya. Kalau masih bisa disembuhkan, masih bisa diperbaiki, silahkan bertahan. Tapi kalau sudah akut, sudah nista maja utama, udah sulit, udah apa? Udah sulit, udah nggak bisa, maka tolong catat baik-baik. Dalam hidup kita butuh bahagia. Betul apa betul? Kalau sakitnya udah nista maja utama, nggak bisa disembuhin, rasanya amputasi adalah pilihan terbaik untuk memilih hidup kita lebih bahagia. Setuju? Salam buat temennya. Semoga lancar semuanya dan Allah gantikan dengan yang terbaik setelah semua ini. Amin ya rabbal alamin. Apakah saya berdosa gitu untuk meminta teman saya untuk bercerai gitu, sedangkan saya tahu situasi kondisinya itu memang sudah tidak bisa dipertahankan ya, dan saya juga mendapatkan jawaban dari Pak Ustadz, tidak maksudnya tidak apa-apa jika kita memberikan saran atau solusi yang memang jika itu yang terbaik gitu, walaupun keadaannya kita harus memutuskan hal-hal buruk gitu. Apa iya ya gitu saya dosa menyuruh teman saya untuk bercerai, tapi kan saya lebih tahu situasi kondisi teman saya itu seperti apa gitu kan, sakitnya dia, diselingkuhin nggak cuma sekali, beberapa kali, sampai bahkan kita mau berangkat umrah pun info dia menikah sendiri tuh terdengar gitu loh. Saya selalu mendoakan di setiap sholat, saya selalu mendoakan mudah-mudahan Dewi ke depannya bisa berumah tangga dengan laki-laki yang baik, yang soleh, bahagia dunia akhirat. Wow Spaghetti, selezat resto, 3 menit jadi.